Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pestanesia, podcast yang akan membahas tentang berbagai macam isu tentang pertanian, industri pertanian, pasar, serta tips dan trik mengenai permasalahan pertanian, terutama bagi milenial. Perkenalkan, saya Miftah. Hari ini, saya akan memandu podcast kali ini dengan topik bertajuk tema petani milenial. Apa yang teman-teman ketahui terkait ketika kita membahas terkait petani milenial? Secara kasarnya, petani milenial adalah salah satu upaya peregenerasian dalam struktur petani Indonesia, terutama dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam proyek Indonesia tanpa kelaparan dan stunting untuk kedepannya. Nah, hari ini saya kedatangan salah satu pemateri atau pemandu diskusi kita pada hari ini yang tidak kalah menariknya, dan juga beliau adalah salah satu petani milenial yang bisa kita tanyakan dan bisa kita minta berbagai pandangan, saran, serta masukan-masukan terkait pertanian milenial. Di samping saya ada Mas Mursalim. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah, Mas Mursalim ini adalah salah satu peserta magang di Pestanesia. Jadi Mas ini adalah salah peserta magang divisi market analis. Dan untuk tidak melambat-lambatkan pembahasan, mari kita mulai berdiskusi dengan Mas Mursalim. Jadi apa kabar hari ini, Mas? Ya, alhamdulillah, luar biasa seperti biasa. Iya. Saya selalu bersemangat. Asik. Semangat. Jadi terkait, kan hari ini Mas kita rencananya membahas terkait pertanian milenial atau petani milenial sebagai subjek dari pertanian jangka panjang, Mas. Ya. Kalau menurut Mas sendiri, petani milenial itu apa? Kalau buat saya, petani milenial itu adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian, ya, sebagai seorang generasi Z, ya, yang disebut generasi muda. Kita adalah sebagai petani-petani yang bekerja secara cerdas, bukan hanya secara kerja secara keras, tetapi kita juga cerdas di dalam melakukan yang namanya pekerjaan, melakukan pertanian. Berarti petani milenial tidak hanya kerja keras menggunakan otot saja, Iya. tapi fokus kepada kecerdasan, Iya. kepada inovasi, kreativitas. Kalau Mas sendiri, Mas kira-kira petani milenial ini penting nggak untuk hadir di dalam tatanan masyarakat? Oh iya, kalau buat saya melihat semuanya itu, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena pertanian zaman dulu itu kadang hasil yang didapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, artinya kadang kurang produktif karena mungkin kurangnya yang namanya pengetahuan, kurangnya berbagai macam-macam yang harus diadakan di dalam sebuah pertanian. Misalnya cara-cara kita bertani, kemudian apa yang harus dikurangi. Nah, itu kita bisa dapatkan misalnya di dalam ya, kita di petani milenial yang misalnya bergerak di universitas yang mencari berbagai macam pelajaran. Nah, itu kita bisa kembangkan di masyarakat yang memang cara bertaninya itu kadang hanya mengandalkan cara bertani dari nenek moyang. Berarti petani milenial ini secara umumnya dia berusaha untuk mendobrak ya, atau merekonstruksi metode pertanian yang dianggap kuno. Seperti itu ya? Iya, kita memberikan cara-cara yang baru tanpa menghilangkan cara-cara yang lama. Gitu. Jadi kita ada kolaborasi lah. Ya. Kita kolaborasi antara cara-cara yang sudah dipakai oleh orang tua kita zaman dulu. Kemudian kita kolaborasikan dengan cara-cara yang datanya mungkin dari universitas, dari pelajaran autodidak mungkin, atau dari yang namanya ada juga PKL, praktik kerja lapangan. Ya, itu semua kita bisa bawa ke daerah-daerah yang memang di sana itu cara bertaninya masih misalnya masih dianggap kuno. Iya. Iya.
Kalau Mas sendiri sekarang saya sudah berapa Mas? Ya, 25 tahun ya? rencana sudah usia, Ya. ya sudah 25 tahun lah Oh. sekarang. Kalau menurut Mas sendiri sebagai seorang petani milenial, apa sih yang Mas telah lakukan sebagai seorang petani milenial selama hidupnya Mas? Ya, saya jujur pribadi, saya ini sudah lebih dari 20 tahun bergelut yang namanya dunia pertanian. Saya juga lahir dari keluarga yang petani, jadi saya ini hidup, lahir, kemudian saya bersekolah di sebuah universitas, namanya Universitas Islam Makassar, dan itu sebuah kebanggaan tersendiri. Kita bisa bersekolah, mengembang, mencari berbagai macam pendidikan dari hasil-hasil pertanian. Ya, gitu. Kalau terfokus ke pertanian sendiri Mas, Mas sendiri pertaniannya pertanian apa? Apakah fokus ke tanaman padi atau apa? Mungkin bisa ceritakan sedikit Mas pengalamannya Mas sama menjadi seorang petani milenial. Saya sudah, kalau di kampung, saya sudah menanam berbagai jenis tanaman, yaitu salah satunya adalah padi, kemudian saya juga menanam jagung, kemudian saya juga menanam kacang hijau. Kacang hijau. Iya. Dan ketika saya lihat cara-cara yang dahulu yang dipakai oleh orang tua saya, dan orang tua saya itu masih mengadopsi cara-cara yang lama. Ya. Misalnya dia tanamannya sakit karena mungkin kebanyakan pestisida. Ya. Ketika tanamannya sakit, dia semprot lagi dengan pestisida. Nah, ketika dia semprot dengan pestisida, maka tanaman menjadi rusak dan produksinya juga pasti akan menurun. Berarti dari pengalaman Mas ini, pertanian kuno atau pertanian yang dilakukan oleh orang tua kita, sebenarnya kuncinya adalah kurangnya edukasi atau pemahaman terkait misal penggunaan pestisida, kapan perlu digunakan, batasan-batasan dosis misal seperti itu. Misal nih Mas, misal saya berniat atau bercita-cita jadi petani milenial sama seperti Mas. Kira-kira apa yang hal yang paling pertama saya lakukan kira-kira Mas? Apakah saya harus masuk jurusan pertanian dulu atau saya harus anak dari seorang petani dulu? Kira-kira kalau menurut Mas nih, lihat Mas sendiri dan teman-teman Mas, mungkin lingkungan Mas bagaimana? Apakah harus seperti itu atau bagaimana Mas kira-kira? Ya. Ada sebenarnya dua cara yang dilakukan, itu semuanya benar. Kita terjun ke pertanian secara langsung, kemudian kita amati apa yang harus diperbaiki di sana, kemudian kita cari teori-teori atau cara-cara yang benar dalam universitas. Ya. Dan kita bisa juga gunakan cara yang kedua, yaitu kita masuk dalam dunia perkuliahan. Misalnya kita masuk ke fakultas pertanian, terus setelah kita mencari yang namanya ilmu-ilmu cara bertani yang baik di dalam pertanian itu, kita bisa mempraktikkannya langsung di lapangan dan membandingkannya antara apa yang kita dapatkan dari universitas, kemudian kita bandingkan di lapangan. Seperti itu. Berarti ruang-ruang perkuliahan ini hadir sebagai sarana pemahaman akan teori ya Mas? Iya. Teori-teori, ilmu-ilmu, cara-cara yang kita pakai supaya bagaimana pertanian ini bisa menjadi produktif. Ya, kan kita bertani untuk menghasilkan, supaya kita bisa untung juga, supaya kita bisa menjadi petani-petani sukses, kita bisa menjadi petani-petani yang hidupnya bisa sejahtera. Kan seperti tapi misalnya Mas, kalau bagaimana dengan saya yang notabene latar belakang saya atau background saya bukan seorang mahasiswa pertanian. Saya kan sendiri kuliah saya jurusannya kesehatan. Kalau menurut Mas, saya punya nggak peluang sama besarnya untuk menjadi petani milenial seperti Mas? Iya, sangat-sangat punya. Kenapa? Karena banyak orang yang berpendidikan lain itu karirnya beda. Betul. Iya, betul. Karena tidak semua tidak
tidak harus kita menjadi seorang tenaga kesehatan Ya. untuk melayani masyarakat. Jika kita seorang yang misalnya kita masuk kedokteran, ya, kita bisa menjadi orang yang ahli dalam kedokteran, tetapi kita juga belajar masalah pertanian. Iya, itu namanya kita mengembangkan wawasan, menjadi diri sendiri yang tumbuh, begitu. Jangan stagnan. Berarti tidak ada ya Mas batasan-batasan bahwa menjadi petani milenial tuh harus anak petani, Iya. harus kuliah di jurusan pertanian, Iya, tidak harus. harus kuliah di kampus pertanian. Jadi ya menjadi petani adalah hak bagi semua orang yang mau, Mas. Iya, iya. Setiap orang bisa menjadi seorang petani. Ya tinggal bagaimana kita mencari ilmunya. Iya. Iya. Kalau misalnya Mas, kan Mas sendiri kan backgroundnya memang keluarga petani. Iya. Terus kemudian juga kuliahnya ilmu yang Mas anut juga sekarang kan tentang pertanian. Iya. Kalau boleh tahu Mas di Universitas Islam Makassar jurusan apa Mas? Kalau saya ambil itu jurusan agribisnis. Jurusan agribisnis ya, berarti lebih fokus ke bisnis pertanian ya Mas? Kita di sana belajar secara keseluruhan, itu kita belajar masalah pertanian. Ya. Tetapi saya lebih menjuru ke arah bisnisnya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan dari produksi produk-produk pertanian seperti itu. Nah, kalau dari Mas sendiri sepanjang pengalamannya Mas juga ini, kira-kira apakah betul bahwa pertanian milenial atau petani milenial memang lebih menguntungkan dibandingkan dengan konsep pertanian atau metode pertanian yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu, Mas? Kira-kira memang lebih banyak enggak atau memang tidak terlalu signifikan kira-kira? Ya, kalau dari segi produktivitas ya, kemungkinan besarnya itu karena kita di universitas kita memakai cara-cara yang sudah memang teruji dari penelitian. Nah, ketika kita memang melakukan cara yang sudah teruji, yang sudah orang lain melakukan, dan itu sudah terbukti, ada jurnalnya, ada tulisannya, maka kemungkinan besar pendapatan yang kita hasilkan dari yang namanya bertani itu jauh lebih besar daripada cara-cara yang dilakukan petani-petani orang tua kita, yang memang hanya sekedar melihat dari apa yang dia dapatkan dari lapangan. Ya, gitu. Kalau permasalahan proyeksi Mas, permasalahan proyeksi atau permasalahan kira-kira bagaimana nih Indonesia di masa depan terkait dengan petani milenial? Jadi kayak kira-kira misal 10 atau 15 atau 20 tahun ke depan, kira-kira apakah petani milenial ini akan menjadi sebuah tren baru atau kita akan tetap stagnan di kondisi ini, Mas? Kan pemahaman saya atas pembacaan saya melihat berita, melihat tulisan-tulisan di media sosial, pertanian ini kan kerap diidentikan dengan hal-hal yang kumuh, hal-hal yang kotor, dan anak-anak muda kita sekarang, generasi-generasi muda kita sekarang lebih suka dengan pekerjaan yang berada di balik kamera, di balik komputer atau laptop, beruangan AC. Nah, kira-kira ini Mas, kalau Mas sendiri melihat kondisi saat ini, paradigma kepada pertanian dengan 10 atau 20 tahun ke depan, Mas, kira-kira apakah akan ada peningkatan atau malah ada penurunan kira-kira, Mas? Di sini itu tergantung dari bagaimana kesadaran kita, ya, untuk memberikan kesadaran kepada petani-petani milenial, kepada anak muda sebagai generasi pelanjut dari petani-petani kita yang zaman dulu, ya, kita memang harus membuat sebuah program-program yang dapat memberikan yang namanya motivasi kepada anak-anak muda kita ini. Ke arah edukasi ya Mas, edukasi. Iya, harus ada edukasi. Kita berikan edukasi kepada anak muda ini tentang bagaimana untungnya ini menjadi petani milenial. Iya. Berarti harus dong kita tunjukkan dengan karya, dengan hasil yang sudah kita
punya, dengan pengalaman-pengalaman kita punya, supaya generasi milenial terutama tertarik menjadi seorang petani milenial. Seperti itu ya Mas. Iya. Kira-kira nih Mas, kan tadi di awal Mas sempat singgung bahwa pertanian atau petani milenial itu penting untuk masa depan. Nah, di awal juga saya sudah bahas terkait Indonesia ini butuh banyak petani supaya di masa depan Indonesia bisa menjaga ketahanan pangan, mencegah kelaparan, atau bahkan terfokus ke saya nih Mas, isu stunting atau isu bayi yang bisa jadi kekurangan gizi bisa teratasi. Nah, kalau Mas sendiri nih Mas sendiri melihat kondisi-kondisi ini, kelaparan, stunting dan sebagainya, apakah memang petani milenial merupakan solusi yang solutif atau bagaimana Mas kira-kira kalau ini Mas? Ini masalah kesehatan sih Mas. Iya. Jadi untuk membuat warga-warga masyarakat Indonesia itu jauh lebih baik kehidupannya itu, sebagai seorang petani yang paham akan dampak dan akibat dari misalnya cara bertani yang kurang tepat, karena kita sudah mengembangkan banyak teori, banyak pengetahuan, ya dengan cara-cara misalnya kita melakukan pertanian-pertanian secara organik, dan itu sifatnya adalah sesuatu yang sangat sehat untuk masyarakat karena kandungan dari misalnya pestisida, herbisida itu sangat rendah. Nah, itu didapatkan dari ketika kita sebagai seorang petani milenial itu mencari yang namanya ilmu-ilmu. Ya, ilmu-ilmu yang bisa kita kembangkan, kita aplikasikan dalam pertanian, sehingga di dalam hasil-hasil kita mendapatkan yang namanya hasil-hasil dari pertanian itu ketika disebarluaskan di masyarakat itu akan menjadi sesuatu yang membuat masyarakat itu jadi lebih sehat. Ya. Berarti titik fokusan penting dari petani milenial ini Mas harus inovatif ya Mas, kreatif, inovatif. Harus tidak malu untuk belajar, tidak malu untuk mencoba, tidak malu untuk bertanya. Harus bertanya juga. Berarti kalau misalnya Mas kira-kira apakah memang dari segi regulasi misalnya Mas, regulasi di Indonesia, kan kalau menurut saya Mas salah satu alasan kenapa ada atau tidak adanya orang atau anak muda kita bercita-cita jadi petani adalah bisa jadi karena dia melihat kalau petani ini bisa jadi tidak sejahtera Mas, kan petani misal identik dengan kata miskin misal, kemudian kumuh dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mas ini permasalahan regulasi atau kebijakan pemerintah melihat pertanian, kira-kira apakah kebijakan yang ada sekarang sudah bisa membantu untuk meningkatkan jumlah petani milenial? Kira-kira ini Mas sekarang, atau ada nggak saran-saran kira-kira kepada pemerintah? Iya. Kalau untuk saran-saran kepada pemerintah, ya pemerintah itu harus yang namanya mengambil bagian dari misalnya universitas. Itu harus ada kerjasama ya, yang dia lakukan kepada universitas. Kemudian dia buat program-program yang bisa menyadarkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya bahwa pentingnya ini menjadi petani milenial. Ya, sehingga pemuda-pemuda kita juga jadi sadar akan pentingnya yang namanya pertanian. Iya. Berarti peran pemerintah penting sebagai misal mitra untuk universitas, orang yang punya kebijakan supaya banyak nih, semakin baik nih pemuda-pemuda kita yang berencana atau berminat menjadi petani milenial. Kira-kira nih Mas, apakah petani milenial dengan dengan ilmu-ilmunya yang bisa dibilang bisa mendobrak kebiasaan orang-orang tua kita dulu, apakah ini bisa berpotensi mengganggu budaya-budaya atau kearifan lokal dalam pertanian ini Mas? Kan ya sepemahaman saya Indonesia kan cukup beragam budaya dan adatnya, sementara dari segi geografis ataupun dari segi mata pencarian ya kita bisa dibilang Indonesia adalah negara agraris. Nah, apakah
pertanian milenial ini dengan konsep-konsep modernnya, dengan teknologi barunya, apakah budaya-budaya ini bisa tetap terjaga atau malah akan hilang Mas kira-kira kalau menurut Mas? Ya. Kalau dari segi budaya atau cara-cara bertani, orang tua dulu kita itu bisa kita apa namanya? Kita bisa kembangkan memberikan cara-cara pertanian yang modern. Kemudian untuk yang namanya mengganggu, rasa kita bisa yang namanya kolaborasi. Bisa memakai cara-cara ini, kemudian bisa juga memakai cara-cara lama. Dan kita lihat cara-cara mana yang paling bagus. Ya, itu yang harus kita sadarkan kepada orang tua kita yang memang punya prinsip sendiri. Nah, ketika dia punya prinsip sendiri itu, kita berikan fakta. Ini caranya, cara yang bagus. Ketika dia sudah mengadopsinya, maka kemungkinannya dia akan menggunakan cara-cara yang lebih modern. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Ya. Mas kan ini sekarang ada salah satu peserta magang nih Mas. Ya. Peserta magang. Ya. Program MSIB, Magang dan Studi Independen Bersertifikat yang diadakan oleh Kampus Merdeka. Nah, menurut Mas, kira-kira apakah program ini memang bisa membantu meningkatkan minat petani milenial dalam melaksanakan pertanian milenial kira-kira Mas? Ya, kalau buat saya pribadi, ya ini sangat-sangat memberikan motivasi yang membara kepada anak-anak muda yang sudah ikut dalam program magang ini, karena begitu banyak pendaftar yang masuk yang tidak bisa lolos. Nah, itu menandakan bahwa program ini memang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat memberikan peluang. Nah, ketika program ini pun dijalankan dan saya sudah terlibat langsung di dalamnya, saya melihat bahwa program ini sangat memberikan peluang besar bagi anak muda yang misalnya tinggal di perkotaan, yang tidak pernah tersentuh yang namanya sesuatu yang berbau pertanian. Maka sekarang dia langsung terjun ke lapangan dengan waktu yang sangat lumayan lama, kita 5 bulan, dan itu sangat memberikan kesan tersendiri kepada anak muda bahwa pertanian ini memang sangat memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya karena dia melakukannya secara langsung. Kemudian dalam ilmu pengetahuannya juga akan berkembang tentang cara-cara bertani, tentang bagaimana mengelola tanah, bagaimana membuat pupuk, bagaimana merawat, sehingga karena di sini juga kita dibimbing cara-cara yang baik, bagaimana kita bertani yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar, gitu. Iya, mungkin sedikit info untuk pendengar teman-teman sekalian. Universitas saat ini sedang berkolaborasi atau menjadi mitra dari program magang dan studi independen bersertifikat yang dilaksanakan oleh Kampus Merdeka. Nah, jadi program magang ini berlangsung sekitar 5 bulan ya Mas, dari Agustus sampai rencana Desember tahun ini, ya sekarang 5 bulanan lah. Di program magang ini kemudian pihak Indonesia membagi beberapa peserta magang ke dalam 4 divisi utama, yaitu pertama ada Food Innovator, yang kemudian Market Analyst atau yang Mas sendiri tempati sekarang, kemudian ada Field Operator, dan kemudian juga ada Botanis. Nah, jadi alasan kenapa program magang ini kemudian dibagi kepada beberapa divisi ini, ya supaya seluruh peserta magang paham bahwa pertanian tidak melulu tentang hanya menanam menggali saja. Kita juga perlu melihat bagaimana bentuk inovasi, bentuk pembacaan atau analisis kepada pasar atau analisis konsumen, kemudian inovasi yang bisa kita lakukan terhadap kondisi lahan, misal penggunaan pupuk organik. Nah, hal ini yang kemudian menjadi salah satu bargaining point dari Indonesia dalam program magang kali ini. Nah, sebagai penutup nih Mas, mungkin ada closing statement Mas atau kata-kata terakhir, mungkin motivasi atau pesan-pesan atau tips and trick
untuk teman-teman yang berencana untuk berusaha menjadi petani milenial? Ya. Mas, kira-kira. Jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman petani-petani milenial atau mahasiswa-mahasiswa yang berminat atau ada yang peluang menjadi seorang mahasiswa bertani, menjadi petani milenial, ya tetap semangat dan kita semua bisa memajukan Indonesia menjadi negara yang lebih sehat, lebih sejahtera, lebih menghasilkan pangan-pangan yang berkualitas dengan ikut serta menjadi bagian dari petani-petani milenial. Sekian dari saya, salam. Ya, jadi itu tadi sedikit motivasi dan saran-saran oleh Mas Mursalim kepada teman-teman sekalian sebagai motivasi atau sebagai saran supaya kenapa sih teman-teman harus menjadi petani milenial, harus berkecimpung di dunia pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan, mencegah kelaparan dan sebagainya. Nah, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, menjadi sarana edukasi, menjadi sarana penyebaran informasi kepada teman-teman sekalian. Jadi terima kasih. Saya Miftah dari Vestanesia, pamit undur diri. Salam, dadah.